Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menghasilkan Buah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 42b dan 43. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajar dengan banyak cara. Contohnya lewat perumpamaan. Perumpamaan diambil dari hal-hal yang nyata. Namun, ada juga perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menyindir para pemuka bangsa Israel, seperti dalam Injil hari ini. Dikisahkan bahwa ada tuan tanah membuka kebun anggur. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun kepada penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Saat tiba musim petik, ia menyuruh hamba kepada para penggarap guna menerima bagiannya. Tapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Mereka dipukul, dibunuh, dan dilempari batu. Lalu Tuhan itu menyuruh hamba-hamba lain yang lebih banyak, tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Saudara-saudari terkasih, para penggarap yang diberi kepercayaan untuk mengelola kebun anggur adalah orang-orang Israel, terutama para pemimpin dan pemuka agama yang memiliki wewenang dan kuasa dalam bidang agama. Dan Tuhan sang pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri. Sedangkan hamba-hamba yang diutus Allah ialah para nabi. Sebelum Tuhan Yesus lahir dan memberitakan Injil, banyak sekali nabi yang diutus Allah. Tetapi mereka satu persatu diperlakukan dengan semena-mena dan sewenang-wenang oleh orang Israel dan para pemimpin serta pemuka agama. Para nabi itu tidak hanya ditolak, tetapi juga dipukul, dilempari dengan batu, sampai ada yang dibunuh. Pada akhirnya Allah mengutus Yesus, putra tunggalnya, dengan harapan orang Israel akan segan dan lebih menghormati Yesus karena dia adalah anak Allah, sang pemilik kebun anggur.
Namun harapan Allah tidak terwujud. Nasib Yesus tidak berbeda dengan nasib para nabi yang dikirim Allah sebelum Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita harus mengakui bahwa Allah sangat mencintai bangsa Israel melebihi bangsa lain yang ada di dunia ini. Tetapi rasa cinta Allah yang sangat besar kepada orang-orang Israel bukan untuk disia-siakan atau disalahgunakan. Sebaliknya, cinta kasih Allah yang sangat besar kepada orang Israel disertai dengan tuntutan dan pertanggungjawaban. Artinya, semakin besar cinta kasih Allah kepada orang Israel, maka akan semakin besar pula tuntutan yang Allah minta dari orang-orang Israel. Kita bisa mengibaratkannya dengan sikap orang tua kepada anak-anak mereka. Saat kecil, seorang anak dibiarkan hidup bebas tanpa suatu tuntutan dan tanggung jawab yang berarti. Namun, pada waktu seorang anak beranjak remaja, akan ada tuntutan dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua mereka. Apalagi saat usianya terus bertambah, akan ada tuntutan dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Demikian pula dengan kita, para pengikut Yesus. Ketika para pengikut Yesus sudah semakin dewasa dalam iman, maka akan ada tuntutan dan tanggung jawab yang lebih besar, yakni dengan menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan dari setiap kita, para pengikut Yesus, berupa kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan kesetiaan berkorban. Saudara-saudari terkasih, melalui sengsara dan wafat Yesus, kita mengetahui bahwa Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi juga mengasihi semua umat manusia, termasuk kita, umat Kristiani. Dengan demikian, dari setiap pribadi kita masing-masing akan dituntut suatu pertanggungjawaban. Kita akan dinilai apakah hidup kita sudah berbuah dengan cara membuat hidup kita berguna dan bermanfaat bagi sesama di sekeliling kita. Dan Allah meminta pertanggungjawaban tanpa kecuali. Kita pun bisa melihat bahwa bangsa Israel saja yang menjadi bangsa pilihan, bangsa kesayangan Allah, telah dicampakkan Allah. Apalagi hidup kita yang sesungguhnya mendapat kasih Allah karena ketegaran hati bangsa Israel. Maka kita semua, umat Katolik dan Kristen, akan dicampakkan jika hidup kita tidak berbuah, tidak memberikan manfaat nyata bagi sesama. Hidup yang berbuah diawali dengan sebuah pertobatan yang lahir dari dalam diri manusia dan bukan paksaan dari orang lain. Tanpa pertobatan yang sejati, seseorang tidak mungkin menghasilkan buah yang baik bagi sesama. Apakah selama ini hidup kita sudah menghasilkan buah dengan memberikan manfaat
dan kegunaan yang nyata bagi sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai kami, sekaligus mengharapkan kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik dengan hidup bermurah hati, tidak mementingkan diri sendiri dan rela berkorban untuk sesama. Semoga rahmat-Mu mendorong kami bertobat dan menghasilkan buah. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.